Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan menerangkan nerago. Mari langsung kita bahas 여러분. Oke, nerago itu melekat pada verb, kata kerja. Dalam bahasa Indonesianya artinya karena. Oke ya, aturannya nerago ini melekat pada kata kerja. Kemudian ini merupakan penghubung antar kalimat yang kalimat pertama itu berupa alasan atau penyebab. Kalimat kedua itu merupakan hal yang buruk, hal yang negatif gitu ya. Kalimat kedua itu hal buruk, hal negatif seperti itu. Kemudian kalimat pertama itu merupakan hal yang memang sengaja dilakukan oleh si orang tersebut. Kemudian subjek kalimat pertama harus sama dengan subjek kalimat kedua. Kemudian nerago ini tidak bisa melekat pada bentuk lampau ya. Oke, kita jelaskan lebih lanjut. Oke, nerago melekat pada kata kerja. Maka dari kedua kalimat ini yang mana yang benar, yang mana yang salah ya Robun? Kalimat pertama, 바쁘 nerago 못 외웠어요. Kalimat kedua, 어제 늦게 일하느라고 못 잤어요. Yang salah yang mana ya Robun? Nih, paling atas ini salah. 틀렸어요. 왜요? Kenapa? Karena di sini dia melekat di kata sifat. 안 왜요 ya, tidak boleh, tidak bisa. nerago tidak bisa melekat di kata sifat. nerago hanya melekat di kata kerja. Maka 바쁘느라고 못 외웠어요. Nah, kalimat ini 안 외워, tidak bisa. 바쁘다 itu artinya sibuk, itu adalah dia kata sifat. 영용사. 네. Sedangkan kalimat yang bawah 어제 늦게 일하느라고, karena kemarin saya bekerja larut 못 잤어요. Saya tidak bisa tidur. Ini 맞아요, benar. 왜요? Kenapa? Karena di sini nerago melekat di ilhada. Ilhada itu kata kerja. Nah, maka bisa ya. Sedangkan yang atas tadi adalah melekat di papeda. Papeda itu kata sifat, maka 안 돼요. Oke. 어제 늦게 일하느라고, karena kemarin saya bekerja sampai larut 못 잤어요. Saya tidak bisa tidur. Nih, berikutnya, aturan berikutnya adalah nerago ini harus diikuti hasil negatif atau hal yang buruk di kalimat kedua, di kalimat yang mengikutinya. Maka coba kita cari yang benar, yang mana yang salah, yang mana ya Robun? Kalimat pertama, 청소하느라고 아침을 못 먹었어요. 청소하느라고, karena bersih. 아침을 못 먹었어요. Saya tidak bisa makan pagi. Nih, tidak bisa makan pagi itu merupakan dampak yang buruk ya, atau hal yang negatif ya. Kan yang baik itu kalau makan pagi. Maka kalimat ini benar ya Robun, 맞아요. Kalimat kedua, 청소하느라고 집이 깨끗했어요. 청소하느라고, karena bersih. Di sini merupakan alasannya karena bersih. Kemudian kalimat kedua, 집이 깨끗해졌어요. Rumahnya menjadi bersih. Nah, rumah menjadi bersih itu merupakan dampak yang baik. Nih, kalau diikuti dampak yang baik, 안 돼요, tidak bisa ya Robun, tidak boleh. Maka kalimat kedua ini 틀렸어요, salah. Kalimat ketiga, oke. Kalau untuk kalimat kedua ini bisa dihubungkan dengan apa ya Robun? Dengan a, o, 해서. Boleh ya Robun? Jadi misalnya kalimat kedua kita ganti menjadi 청소를 해서 집이 깨끗해졌어요. Karena bersih, 집이, rumahnya 깨끗해졌어요, menjadi bersih. Nah, ini boleh. Karena yang menggunakan a, o, 해서 itu boleh diikuti hal baik maupun hal yang buruk ya Robun. Untuk berikutnya kalimat ketiga, 음악을 듣느라고 전화를 못 받았어요. 음악을 듣느라고, karena mendengarkan musik. Nah, ini merupakan alasannya 음악을 듣느라고, karena mendengarkan musik. 전화를 못 받았어요. Saya tidak bisa menerima telepon. Tidak bisa menerima telepon itu merupakan hal yang buruk. Nih, hal yang baik kan harusnya kita bisa menerima ya. Maka kalimat ini 맞아요, benar. Kalimat keempat, 음악을 듣느라고 기분이 좋아요.
Karena mendengarkan musik, 기분이 좋아요. Perasaan saya baik alias senang, seperti itu. Nah, ini kan merupakan dampak yang baik ya. Nah, 안 돼요, tidak boleh ya, tidak bisa. Nerago harus diikuti dampak yang buruk atau dampak yang tidak bisa dilakukan, seperti itu 여러분. Nah, untuk kalimat yang paling bawah ini kita bisa menggunakan penghubung a, o 해서 여러분. 음악을 들어서 기분이 좋아요. Karena mendengarkan musik, perasaan saya senang. Oke, untuk aturan berikutnya adalah nerago, kalimat pertama merupakan hal yang sengaja atau bermaksud dilakukan. Nah, biasanya ada durasi waktunya seperti itu. Jadi kalimat pertama itu merupakan hal yang memang dilakukan oleh si orang tersebut. Kalimat pertama, 청소하느라고 아침을 못 먹었어요. Karena bersih-bersih, 아침을 못 먹었어요. Saya tidak bisa makan pagi. Kalimat kedua, 감기에 걸리느라고 못 먹었어요. Yang mana 여러분? Yang benar? Oke. Yang atas benar, yang bawah salah ya 여러분. 왜요? Kenapa? Karena yang atas itu depannya adalah karena bersih-bersih. Nah, bersih-bersih itu hal yang disengaja ya 여러분, yang sengaja dilakukan. Jadi karena saya bersih-bersih, 아침을 못 먹었어요. Saya tidak bisa makan pagi. Nih, bener ya, W. Kenapa? Karena bersih-bersih. Bersih-bersih itu hal yang sengaja dilakukan. Yang kalimat kedua itu 들렸어요. Salah. 왜요? 네, 감기에 걸리느라고. Karena terkena flu, 못 먹었어요. Terkena flu itu bukan sesuatu hal yang disengaja. Seperti itu 여러분. Nah, untuk yang kalimat kedua ini bisa dengan penghubung 어서. Menjadi 감기에 걸려서 못 먹었어요. Saya tidak bisa makan karena saya terkena flu. Seperti itu 여러분. Oke, jadi kalimat pertama harus berupa hal yang disengaja sama si pembicara. Dan biasanya itu tidak mutlak. Biasanya ini mempunyai durasi waktu, kayak bersih-bersih, seperti itu ada durasi waktunya. Maka nanti untuk 넘어지다, terjatuh, 알다, tahu, 모르다, tidak tahu, 사고가 나다, terjadi kecelakaan, 도둑이 오다, pencuri masuk, 비가 오다, turun hujan, 지갑을 잃어버리다, kehilangan dompet, seperti itu nanti tidak bisa ya ini. Karena saya telah kehilangan dompet, saya tidak punya uang. Tidak boleh 여러분. Walaupun dampaknya buruk, tetapi kehilangan dompet itu bukan sesuatu hal yang sengaja. Seperti itu ya 여러분. Nggak bisa 여러분, tidak boleh. Atau mungkin lagi 사고가 나느라고, karena terjadi kecelakaan, misalnya 몸이 아팠어요, badan saya sakit. Ini juga tidak boleh. Jadi yang contoh bagian bawah ini adalah contoh-contoh yang tidak bisa dilekati nerago, sesuatu hal yang tidak disengaja. Oke, aturan keempat, nih kalimat pertama dan kalimat kedua subjeknya sama. Contoh, kalimat pertama, 제가 늦잠을 자느라고 제가 지각했어요. Nah, biasanya 제가nya tidak ditulis ya, makanya saya kurung. 늦잠을 자느라고 karena tidur terlambat, 지각했어요. Saya terlambat, ya mungkin terlambat ke sekolah atau terlambat ke perusahaan dan lain-lain. 늦잠을 자느라고 karena telat tidur, 지각했어요. Saya telah terlambat. Ini kan subjeknya satu orang ya, maka ini benar. Sedangkan yang kalimat kedua, 동생이 텔레비전을 보느라고 제가 공부를 못했어요. 동생이 adik 텔레비전을 보느라고 karena melihat televisi. Jadi 동생이 텔레비전을 보느라고 karena adik melihat televisi, saya 공부를 못했어요. Saya tidak bisa belajar. Nah, ini tidak boleh. 왜요? Kenapa? Karena subjeknya berbeda. Kalimat pertama subjeknya adik, kalimat kedua subjeknya 제가. Subjek berbeda 안 돼요. Nih, sedangkan yang nomor satu tadi subjeknya sama-sama JK, maka itu baru benar. Sedangkan kalimat kedua karena subjeknya yang pertama adik, yang kedua JK, 안 돼요. Salah. Oke, aturan yang kelima,
Kalimat pertama tidak bisa bentuk lampau, 여러분. Untuk kalimat pertama, 어제 늦게 일했느냐고 묻혔어요. 안 왜요? Kenapa? Karena di sebelum nerago itu bentuk lampau. 일했ny라고. 안 왜요, 여러분. Kalimat yang bawah, 어제 늦게 일하느라고 묻혔어요. Karena kemarin bekerja sampai larut, 못 잤어요. Saya tidak bisa tidur. Ini benar. 왜요? Kenapa? Karena di sebelum neragonya bentuk biasa. Oke, maka nomor 1 salah karena sebelum nerago bentuk lampau. Nomor 2-nya benar ya. Nih. Berikutnya, nerago ini sering dipakai saat memberikan alasan. Misalnya, teman Anda bertanya, 왜 전화를 안 받았어요? Mengapa Anda tidak mengangkat atau mengapa Anda tidak menerima telepon saya? Orang kedua berkata, 샤워하느라고 못 받았어요. Karena saya mandi, saya tidak bisa menerimanya. Nah, berarti ini kan pelakunya sama ya. Karena saya mandi, saya tidak bisa menerimanya. Dan mandi itu sesuatu hal yang disengaja, tidak bisa menerima itu sesuatu hal yang buruk kan gitu. Harusnya kan baiknya dia menerima. Begitu ya, 여러분. Oke, berikutnya adalah K bertanya, 왜 학교에 늦게 왔어요? Kenapa Anda datang terlambat ke sekolah? Jawabannya adalah 친구를 만나느라고 늦게 왔어요. Karena saya menemui teman, saya telah datang terlambat. Nah, bertemu teman itu hal yang disengaja. Kemudian datang terlambat itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Dan ini subjeknya sama. Nih, seperti itu ya, 여러분. Kemudian contoh berikutnya, K bertanya, 왜 아침을 안 먹었어요? Kenapa kamu tidak makan pagi? Kemudian dia berkata, 운동하느라고 못 먹었어요. Karena berolahraga, saya tidak bisa makan. Jadi harusnya waktu makan, karena dia tadi berolahraga, dia tidak bisa makan. Berolahraga itu sesuatu hal yang disengaja, tidak bisa makan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Kan seperti itu ya, 여러분. Oke, jadi kalimat ini biasanya diikuti mood atau sesuatu hal yang buruk, misalnya terlambat dan lain-lain. Oke, nah aturannya bagaimana? Baik konsonan maupun vokal langsung tambahkan nerago, sedangkan yang real nanti realnya hilang. Real 불규칙 akan hilang. Oke, contoh 듣다 mendengar berakhiran konsonan menjadi 듣느라고. Yang berakhiran vokal ilhada il하느라고. Berakhiran real, bacim real 불규칙 akan hilang, 만들다 menjadi 만드느라고. Oke. Kita simpulkan secara keseluruhan. Oke, kalimat pertama, 병원에 가느라고 회사에 못 갔어요. 병원에 가느라고, karena pergi ke rumah sakit, 회사에 못 갔어요. Saya tidak bisa pergi ke perusahaan. Nah, biasanya ini juga sesuatu hal yang kayak waktunya itu bersamaan gitu. Karena saya pergi ke rumah sakit, saya tidak bisa pergi ke perusahaan. Kalimat pertama hal yang disengaja berupa alasan, kalimat kedua itu hal yang buruk, dan pelakunya sama, subjeknya sama. Nih, seperti itu ya, 여러분. Dan tidak boleh bentuk lampau yang depan. Kalimat kedua, 음악을 듣느라고, karena mendengarkan musik, 전화를 못 받았어요. Saya tidak bisa menerima telepon. Oke, ini juga satu orang kan pelakunya. Kalimat ketiga, 음식을 만드느라고, karena membuat makanan, 쉬지 못했어요. Saya tidak bisa beristirahat. Oke. Kalimat keempat, 늦잠을 자느라고, karena tidur telat, 지각했어요. Saya telah terlambat. Jadi inilah penggunaan nerago, 여러분. Biasanya diikuti mood, tidak bisa, atau diikuti hal yang buruk, misalnya 지각했어요, terlambat. Nerago melekat di kata kerja. Nerago tidak bisa melekat di bentuk lampau. Jadi yang lampau cukup di ujung belakang, tetapi yang kalimat depan itu tidak boleh bentuk lampau. Coba kita ingat apa tadi aturannya? Nerago melekat di kata kerja.
Nerago, kalimat kedua harus berupa hal buruk. Nerago, subjek kalimatnya sama. Nerago tidak bisa melekat di bentuk lampau. 네, seperti itu ya, 여러분. 오케이. 네, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다, 여러분. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Annyeong, 감사합니다.